Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di program vaksinasi Kolbu Ramadan 1442 Hijriah. Malam ini memasuki episode yang ketiga, bertepatan juga dengan puasa hari ketiga. Dan kajian kita malam hari ini adalah berkaitan dengan doa Ramadan harian memasuki hari yang keempat. Telah hadir bersama-sama kita semuanya Ustadz Rino Zeldeni yang akan mengkaji mengenai doa harian yang keempat tersebut. Setelah beliau memberikan kajian, kita semua akan memberikan pemaknaan lebih dalam. Dan izinkan saya untuk membimbingnya agar apa yang disampaikan oleh Ustadz Rino Zeldeni lebih merasuk ke dalam kolbu kita. Dan saya akan menggunakan teknik-teknik yang saya pahami dan saya pelajari selama ini, yaitu menggunakan teknik emotional freedom technique. Dan sebelum kita mulai, saya akan memberikan sebuah pemaparan atau penjelasan terlebih dahulu. Nanti kita akan melakukan, di awal kita akan melakukan istilahnya adalah melakukan untuk setup pada titik source spot. Titik source spotnya Anda bisa menggunakan di dada kiri gitu ya, sambil diputar-putar. Kemudian titik-titik yang akan diketuk yaitu di titik ujung alis kiri atau kanan juga boleh, dua-duanya juga boleh. Kemudian di samping kiri mata, kanan kiri juga boleh. Kemudian di bawah mata, kemudian di bawah hidung, di bawah mulut, pas di dagu, kemudian di tulang selangka. Di sini ada tulang selangka, menggunakan 3 jari ya, diketuk-ketuk. Kemudian di bawah ketiak sini, di samping kiri dan kanan. Nah, mudah sekali. Fungsi dan manfaat dari EFT adalah menyelaraskan energi dalam tubuh kita. Dan insya Allah kalau kita istiqomah selama 30 hari ini, bahkan energi kita semakin paripurna. Dan insya Allah ibadah Ramadan kita semakin memberikan makna dalam hidup dan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rino, waktu dan kesempatan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'inni wa sirajan munira. Allahumma ja'al afdhalas salawat wa azkat tahiyat wa a'ammal barakat ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil ghuril muhajjirin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa ansari wa junudi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilah wa nahaja manhajahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu gerbang kita semua untuk memasuki ajaran Islam adalah ungkapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah yang pertama, syahadah di mana kita menyaksikan, kita bersumpah, kita berikrar dan berjanji bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muara dari syahadah yang pertama ini adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syahadah kedua,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Muara dari ungkapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah pada kata ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengikuti teladan Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya di dalam ajaran Islam ada dua syarat dikabulkannya amal kita semua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Akhwati wa akhwati fillah, para shaimin dan shaimat, berkaitan dengan teladan Nabi SAW yang mesti kita ikuti. Beliau di dalam sebuah riwayat ini disampaikan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Rasulullah SAW itu berdiri salat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Faqultu lahu, Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyampaikan komen dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Aisyah, lima tasna' hadha ya Rasulullah? Kenapa kau melakukan hal ini ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah ampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi mengapa kamu masih seperti ini? Salat malam sampai kakimu bengkak. Di dalam sebuah riwayat dikatakan berdirinya Rasulullah SAW di rakaat pertama itu panjangnya kurang lebih sekitar 3,5 juz. Lalu kemudian beliau rukuknya pun sama panjangnya dengan berdirinya. Lalu beliau sujudnya pun sama seperti berdirinya. Dan jangan kau tanya bagaimana kesempurnaan ibadah Nabi SAW, kata Aisyah. Tapi apa yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang berbahagia, para shaimin dan shaimat. Sudahkah kita memperpanjang zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita lebih memperpanjang hal lain yang justru melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian kita memperpanjang salat kita karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita memperpendek salat kita karena kita tidak bersyukur bahwasannya rezeki Allah sudah berikan kepada kita itu masih dirasa tidak cukup bagi kita semua, sehingga kita butuh waktu yang lebih panjang untuk mencari rezeki itu sendiri, mengejar harta dunia, sehingga kemudian salat kita begitu cepat. Di antara kita mungkin selesai salat subuh, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, langsung tancap gas pergi berangkat ke kantor. Tidak sempat kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Duduk barang sebentar, kita 5-10 menit mengingat Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira. Padahal ini adalah amal ibadah yang tidak pernah terputus. Ketika kita selesai salat, fadhkurullaha dzikran katsira, kata Allah. Maka ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Sebanyak-banyaknya. Karenanya, marilah kita semua pada malam hari ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian lama kelalaian kita. Bayangkan kalau satu hari kita lalai, dan kelalaian ini dianalogikan dengan penyimpangan sekian derajat. Katakan hanya 1 derajat saja penyimpangan kita dalam satu hari. Apa yang akan terjadi kemudian setelah kita lalai selama 10 hari, lalai setelah 20 hari, 30 hari, 40 hari, 50 hari, dan seterusnya. Tentu semakin jauh kita dari jalan kebenaran itu, bukan? Karenanya, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas kesalahan kita, memohon ampun atas kelainan panjang kita semua, dan memohon sekali lagi bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjaga hidayah kita, menjaga keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita,
agar tetap bisa kita pegang teguh secara istiqomah sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma qawwina fihi ala iqamati amrik wa adhiqna fihi halawata dhikrik wa auzi'na fihi li ada'i syukrik واحفظنا فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menegakkan perintah-perintah-Mu. Dan berilah kepada kami manisnya rasa berzikir mengingat-Mu. Mohon berilah kepada kami kekuatan untuk bersyukur kepadamu dengan kemuliaan, dan jagalah aku dengan penjagaan-Mu, ya Allah, serta perlindungan-Mu, wahai Zat yang Maha Melihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Insya Allah kajian yang singkat ini memberikan makna yang sangat luar biasa kepada kita, khususnya kepada saya, untuk semakin bersyukur atas nikmat Allah dengan mengaplikasikannya dengan rasa syukur untuk semakin memperbanyak sholat secara kualitas. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Kata kunci yang disampaikan oleh Ustadz Rino adalah bagaimana kita bersyukur, dengan aplikasinya adalah dengan menikmati, menunaikan secara kualitas sholat kita. Dan sholat bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan dan ungkapan rasa bersyukur kita untuk menjaga keimanan kita sampai kita kembali pada Sang Khalik. Dan insya Allah kita semua dalam kondisi kembali husnul khotimah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Silakan duduk yang nyaman dan perintahkan kepada tubuh, pikiran, dan jiwa Anda saat ini untuk rileks dan santai. Sambil Anda menekan atau mengurut ya di dada kiri. Secara perlahan seperti ini Anda bisa ikutin saya. Sambil mengatur nafas Anda secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita renungkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rino. Dan mari kita renungkan kembali apa yang telah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Selama perjalanan kehidupan kita, apakah ibadah-ibadah kita sudah benar, sudah baik, apakah sudah berkualitas, terutama sholat yang kita jalankan. Mari kita renungkan bersama-sama teman-teman. Sambil mengurut secara perlahan, Anda boleh ikuti kata-kata saya atau kalimat saya dalam hati atau melafadzkannya secara lirih. Ya Allah, malam ini aku tersadar bahwa sholatku selama ini kurang berkualitas. Bacaan-bacaan sholatku seolah
hanya membaca di mulutku saja. Aku jarang untuk memaknai sholat ini sebagai rasa bersyukurku. Bahkan aku lalai memaknai sholatku ini menjadi kebutuhan hidupku. Ya Allah, izinkan mulai saat ini dan seterusnya aku menjadikan diriku manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu, ya Allah. Semakin bersyukur dengan menunaikan ibadah sholatku. Sejati-sejatinya sholat yang Kau perintahkan. Dengan bacaan-bacaan yang aku hayati, merasuk dalam kolbuku. Ya Allah, mohon berikanlah kekuatan kepadaku, kepada kami, untuk menegakkan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Dan berilah kami manisnya berzikir mengingat-Mu. Mohon berilah kami kekuatan untuk bersyukur kepadamu dengan kemuliaan-Mu. Dan jagalah kami dengan penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu, wahai Zat yang Maha Melihat. Silakan Anda tapping di ujung alis. Meskipun aku merasa sangat kurang dalam menunaikan ibadah sholatku. Bahkan seringkali lalai untuk menunda sholat-sholatku. Lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan hakikat dalam kehidupan ini, yaitu kepentingan akhirat. Aku memaafkan diriku sepenuhnya. Dan aku mohonkan ampunku kepadamu, ya Allah. Mulai saat ini dan seterusnya, aku berikrar dalam diriku untuk lebih memaknai sholat-sholatku, ibadah-ibadahku semakin berkualitas, merupakan sebuah kebutuhan dalam hidupku. Kami yang butuh, ya Allah. Kami yang butuh. Sholat adalah bagian dari rasa bersyukurku kepadamu, ya Allah. Samping mata. Meskipun kadangkala dan seringkali aku lalai menunaikan ibadah-ibadahku, terutama sholatku. Aku merasakan malu. Begitu banyak kelalaian yang telah aku jalani dalam seluruh perjalanan kehidupanku ini. Dan di malam hari ini, di bulan suci Ramadan ini, aku berikrar untuk menunaikan ibadah sholatku. Menikmati seluruh ibadah-ibadah sholatku. Merasuk dalam kolbuku. Menyatu dalam pikiran dan tubuhku. Aku butuh sholat ini. Kami yang butuh, ya Allah. Di bawah mata. Ya Allah, begitu banyak kelalaian yang selalu aku lakukan. Seolah kepentingan dunia lebih penting daripada sholatku. Aku menyadari sepenuhnya kesalahanku dan kekhilafanku. Dan mulai saat ini dan seterusnya, aku jadikan sholat-sholatku
menjadikan prioritas dalam kehidupanku. Akan kunikmati dan semakin kunikmati sholat-sholatku. Kunikmati semua bacaan-bacaanku dalam sholatku, hingga merasuk dalam kolbu. Aku yakini, aku percaya, Engkau selalu membimbingku. Engkau selalu mengampuni dosa-dosaku. Di bawah hidung, aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Meskipun perjalanan kehidupanku tak sesuai dengan harapanku, namun aku yakini semua perjalanan kehidupanku atas kuasa-Mu ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu. Namun mulai saat ini dan seterusnya, aku ikrarkan untuk mengubah semuanya menjadi lebih berkualitas dalam beribadah. Di bawah mulut. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Kutingkatkan kualitas ibadahku. Kutingkatkan kualitas sholatku. Kutingkatkan kualitas bacaan-bacaanku. Kutingkatkan zikirku sebagai ungkapan rasa bersyukurku kepadamu ya Allah. Tulang selangkah. Ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya, aku memerintahkan kepada tubuhku, kepada pikiranku, terutama kepada kolbuku, kepada jiwaku, untuk semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Dengan menunaikan ibadah sholatku semakin berkualitas, semakin menikmati detik demi detik dalam menunaikan ibadah sholatku. Terima kasih ya Allah atas petunjuk-Mu. Terima kasih Kau ingatkan kembali kepada diriku, kepada kami yang hadir pada malam hari ini. Dengan izin-Mu, jadikan kami semua yang hadir pada malam hari ini menjadi manusia-manusia yang semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Semakin banyak berbagi, semakin banyak bersedekah, semakin banyak berbagi, semakin banyak bersedekah, dan semakin banyak bersedekah. Di bawah ketiak, aku ikhlas dan aku pasrah menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Aku ikhlas dan aku pasrah menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Aku ikhlas dan aku pasrah menunaikan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Sebaliknya, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah menunaikan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Aku ikhlas sepenuhnya ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Dan aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Aku semakin bertawakal kepadamu ya Allah. Letakkan tangan Anda. Nikmati semua pemaknaan ini dalam hati, dalam pikiran, hingga merasuk ke seluruh tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya silakan panjatkan doa
Insya Allah kita semua semakin bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu berkelimpahan ini, dengan semakin menunaikan ibadah sholat semakin berkualitas dengan bacaan-bacaan yang merasuk dalam kolbu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang dikaji oleh Ustadz Rino, dijadikan amal ibadah kita mulai saat ini dan seterusnya, dan dilipat gandakan semua amalan-amalan kita, khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di esok hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Insya Allah ini bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.